Hai, gue Pita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, media Channel News Asia melakukan survei di 6 negara, termasuk Indonesia, mengenai topik terkait kesehatan mental. Survei itu dimulai dengan pertanyaan awal. Sebutkan 3 hal yang menjadi isu utama yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Responden dari Indonesia menjawab, 3 masalah terutama yang sering membuat mereka khawatir adalah keluarga dan hubungan dengan orang lain, 57%, kemapanan finansial, 36%, serta karir atau pekerjaan, 25%. Ini berarti bahwa kekhawatiran tentang keuangan merupakan salah satu sumber masalah mental utama seseorang. Bahkan di tahun 2019, Kepala Koordinator Komunitas Into the Light Indonesia mengatakan bahwa masalah ekonomi atau lilitan hutang merupakan salah satu dari 5 penyebab utama depresi yang memicu tindakan bunuh diri di Indonesia. Setelah masalah kesepian, bullying, pelecehan seksual, dan masalah dengan orang tua atau wali. Gue tahu rasanya hidup paycheck to paycheck, melihat orang tua berkeluh kesah karena masalah keuangan atau mengalami gesekan dengan anggota keluarga akibat topik-topik uang. Masalah keuangan berdampak pada cara seseorang memandang dirinya secara keseluruhan, mempengaruhi kepercayaan diri saat bersosialisasi, dan juga mempengaruhi cara mengambil keputusan saat melakukan sesuatu. Kita tahu bahwa banyak dari kita yang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan karena desakan kebutuhan keuangan. Bahkan, masalah keuangan bisa membatasi seseorang dalam membuat rencana dan cita-cita masa depan, seperti tidak bisa mengejar pendidikan yang lebih jauh, atau keluarga yang memutuskan untuk menunda memiliki anak karena merasa tidak siap secara keuangan. Financial security, suatu perasaan aman yang ditimbulkan dari keyakinan atas kemampuan kita mengendalikan keuangan, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Jadi kalau misalnya ada yang menonton video ini dan di dalam hidup merasa masalah keuangan menjadi salah satu beban kesehatan mental kita, kalau boleh gue ingin sampaikan tanpa bermaksud menggurui. Langkah pertama yang perlu kita ambil adalah berani melihat keadaan keuangan kita secara transparan. Gue ngomong berani karena memang butuh keberanian untuk menuliskan kondisi keuangan kita saat ini di sebuah catatan. Berapa penghasilan kita yang masuk jika ada, berapa hutang kita, berapa simpanan kita, dan berapa banyak yang harus keluar untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah kita mengetahui di mana masalah kita, mari kita mulai memikirkan cara untuk mengendalikan finansial kita dengan lebih baik. Kendalikan uang yang ada di tangan kita saat ini. Jadi jangan buat keputusan keuangan berdasarkan berapa limit kartu kredit kita atau plafon pinjaman lainnya. Budget. Yes, I know that word again. Mulai tentukan apa yang menjadi prioritas, apa yang perlu, dan apa yang bisa kita keluarkan dari hidup kita. Prinsip 4 walls dari Dave Ramsey adalah prinsip yang sangat membantu gue menciptakan kontrol di masa awal perjalanan finansial gue. 4 walls adalah prioritas utama yang tidak harus dipenuhi agar kita bisa hidup dan terus memiliki penghasilan. Jika kita mendapatkan uang, maka uang itu setidaknya harus bisa memenuhi 4 hal ini. Makanan, itu berarti bisa membeli bahan makanan untuk kita masak sehari-hari. Tempat tinggal, seperti membayar uang sewa rumah, uang kos, atau cicilan rumah. Biaya rumah tangga, seperti listrik, air, telepon, internet, dan semacamnya. Transportasi, cicilan kendaraan yang digunakan untuk mencari uang atau membayar ongkos transportasi menuju tempat kerja. Setelah 4 elemen ini terpenuhi, kebutuhan yang lain itu adalah permainan monopoli yang kita geser dan penuhi berdasarkan prioritas, seperti uang sekolah anak, cicilan kartu kredit, dan lain-lain. Yang ketiga, kenali batas kemampuan kita. Kenali batas penghasilan kita. Tidak apa mengatakan tidak untuk beberapa hal atau beberapa orang. Kita tidak harus membiarkan diri kita terkuras secara finansial dan emosional karena berusaha menanggung hal-hal di luar kemampuan kita. Kita mungkin akan menerima reaksi yang keras dari orang lain, terutama orang-orang terdekat kita. Tapi ingat,
seperti anjuran keselamatan dari pramugari yang kalau kita naik pesawat, dalam keadaan darurat, kenakan dulu masker oksigen Anda sebelum membantu orang lain. Kenali juga batas toleransi orang-orang terdekat kita dalam mengambil resiko. Gue melihat sendiri kondisi keluarga yang terguncang secara emosional, terseret karena salah satu anggotanya mengambil resiko yang terlalu besar taruhannya dan gagal. Bisa dalam bentuk suami merintis bisnis dan menggunakan rumah tinggal keluarga sebagai jaminan, atau istri yang berinvestasi menggunakan simpanan keluarga, atau anak yang mengambil hutang dalam jumlah yang sangat besar dan tidak mampu ia bayar sehingga pihak kreditor mengejar orang tuanya, atau kakak yang menjadi penjamin kredit bagi adiknya yang ternyata gagal bayar, dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Tidak ada salahnya berhenti sejenak saat mau mengambil keputusan keuangan yang besar. Saat kita mengalami FOMO, kita perlu memikirkan bagaimana resiko yang akan kita ambil ini berdampak tidak hanya kepada kita, tapi juga orang-orang terdekat kita. Semua ada jalan keluarnya. Kita semua punya kemampuan untuk mengendalikan keuangan. Dan karena kesehatan mental itu saling terkait ya. Kalau kita bisa mengendalikan isu keuangan yang menjadi masalah kita, kita juga bisa mengendalikan isu dengan keluarga dan orang lain, serta isu dalam karir dan pekerjaan kita. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!